Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Gunung Hua. Kini kita beralih ke salah satu wilayah Jiangxi, yaitu Nanchang. Tepatnya di sebuah kedai besar terjadi perbincangan yang sangat menarik. Tentu saja hal tersebut berkaitan dengan Gunung Hua dan juga aliansi kawan surgawi. Ya, setelah terbentuknya aliansi kawan surgawi, setiap kota, setiap sudut selalu membicarakan tentang mereka. Dan orang yang nampak sangat bersemangat menceritakan hal tersebut adalah salah satu orang yang menghadiri secara langsung saat peresmian aliansi kawan surgawi. Namanya adalah Jin Pyong. Dulu ia sangat meyakini bahwa Gunung Hua tidak akan pernah kembali menjadi 9 sekte besar, dan kehancuran Gunung Hua itu juga tidak akan pernah mengembalikan kejayaan mereka seperti dahulu. Tapi saat menghadiri Gunung Hua yang saat ini, semua ekspektasi dan pemikirannya salah. Gunung Hua benar-benar telah jauh berubah. Walau demikian, mereka yang mendengarkan cerita Jin Pyong masih sulit mempercayainya. Jin Pyong seperti tengah membesar-besarkan nama Gunung Hua dan bahkan menyandingkannya dengan kelompok-kelompok besar seperti keluarga Tang, Istana Binatang Nanmam, atau Istana Laut Utara. Jin Pyong kembali menjelaskan, aku juga tidak akan mempercayainya jika tidak melihatnya secara langsung. Sekarang coba pikirkan, semua anggota aliansi kawan surgawi, apakah menurut kalian mereka adalah kelompok kecil? Tentu saja Istana Binatang Nanmam, Istana Laut Utara, keluarga Tang tidak bisa dikategorikan sebagai kelompok kecil. Lalu jika demikian, apakah mereka akan menyerahkan posisi pimpinan aliansi begitu saja kepada Gunung Hua? Tentu saja jawabannya juga tidak. Itu artinya Gunung Hua menjadi pimpinan aliansi kawan surgawi bukan hanya sekedar keberuntungan saja. Jadi aku bisa memastikan jika kalian juga melihatnya secara langsung, kalian pasti akan langsung memahami apa yang aku katakan. Perbincangan tersebut nampaknya membuat setiap orang menjadi sangat haus dan juga lapar. Oleh sebab itulah seseorang langsung meminta minuman dan juga makanan kepada pelayan, dan perbincangan kembali dilanjutkan. Jika apa yang dikatakan Jin Pyong benar adanya, itu berarti hanya tinggal menunggu waktu sampai Gunung Hua menguasai seluruh wilayah Xianxi. Tapi ngomong-ngomong, aku mendengar bahkan Jang Il-so menghadiri upacara peresmian tersebut, dan Jin Pyong pun menjawab, Jang Il-so, itu benar dan begitu mengerikan. Lalu bagaimana terkait dengan 9 sekte dan 5 keluarga besar? Apa yang mereka lakukan di sana? Ya, mereka juga nampak begitu penasaran. Kehadiran aliansi kawan surgawi tentu saja mungkin akan mengganggu eksistensi dari 9 sekte dan 5 keluarga besar. Jadi setiap orang ingin sekali mengetahui bagaimanakah ekspresi perwakilan dari mereka. Jin Pyong menjelaskan tidak ada yang istimewa. Tentu saja walaupun mungkin mereka tidak menyukai aliansi kawan surgawi, tapi mereka juga tidak bisa menunjukkannya secara langsung. Itu semua karena aliansi kawan surgawi walaupun sekarang nampak kecil, tapi mereka juga harus berhati-hati. Mungkin saja di masa depan nanti apa yang akan dilakukan oleh aliansi akan benar-benar merepotkan 9 sekte dan 5 keluarga besar. Saat perbincangan menjadi semakin intens, seseorang yang dari awal mendengarkan perbincangan tersebut pun langsung menggebrak meja dan menatap ke arah Jin Pyong. Dari tadi aku mendengarkan, nampaknya kau sangat pandai sekali berbicara. Jin Pyong juga bisa merasakan aura membunuh yang kuat dari sosok tersebut. Ya, saat mengetahui siapakah orang yang membentaknya, Jin Pyong dengan beberapa orang yang tengah membicarakan Gunung Hua serta aliansi pun langsung ciut. Ternyata mereka adalah 3 pedang Taihang yang
begitu terkenal di wilayah tersebut. Tiga pedang Taihang sendiri merupakan ahli yang tengah berlatih terus di pegunungan Taihang. Itulah kenapa mereka dijuluki sebagai tiga pedang Taihang, yang mana mereka juga merupakan bagian dari sekte ujung selatan, walaupun mereka hanyalah subsekte saja. Tapi itu merupakan hal yang wajar karena dari tadi Jin Pyong seperti tengah membanding-bandingkan Gunung Hua dan sekte ujung selatan, dan sekte ujung selatanlah yang saat ini lebih berpengaruh di wilayah Shanxi. Itulah kenapa tiga pedang Taihang dari tadi menahan diri, tapi semakin lama perbincangan tersebut semakin mengusiknya dan pada akhirnya ia pun bergerak. Ya, walaupun saat ini sekte ujung selatan tengah melakukan pengasikan dan juga pelatihan tertutup, tapi itu bukan berarti posisi mereka telah digantikan oleh Gunung Hua. Tiga pedang Taihang sangatlah menjunjung tinggi sekte ujung selatan sehingga mereka pun merasa jika sekte mereka telah direndahkan. Jin Pyong yang tahu bahwa ia bukanlah tandingan dari tiga pedang Taihang, mau tidak mau hanya bisa menunduk sambil meminta maaf, memohon jika ucapan sebelumnya bisa diampuni. Tapi sayangnya tiga pedang Taihang sudah tidak bisa menahan diri lagi, dan bahkan Jin Pyong harus pasrah jika dihajar oleh ketiganya. Tapi sebelum semua itu terjadi, muncullah seseorang sambil berkata, "Hentikan, memang apa salahnya yang dikatakan oleh orang ini jika semua itu adalah sebuah fakta?" Tentunya perkataan pemuda yang mendekat membuat tiga pedang Taihang murka. "Apa katamu? Semua itu adalah kebenaran? Siapa kau berani-beraninya mengucapkan hal tersebut?" Pemuda itu pun menjawab, "Saat ini aku memang tidak memiliki julukan apapun, tapi itu tidak masalah karena semua akan terjawab saat aku menggunakan teknik pedang bunga plum." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat tiga pedang Taihang merasa terkejut. Ya, karena si pemuda mengatakan pedang bunga plum, itu berarti sosok yang mereka bertiga hadapi merupakan anggota dari sekte Gunung Hua. Tentunya tiga pedang Taihang masih belum meyakini perkataan si pemuda. Oleh sebab itulah mereka bertanya, "Apa? Apakah kau merupakan bagian dari sekte Gunung Hua?" Lalu si pemuda pun menjawab, "Itu tidak penting saat ini karena aku hanya tidak menyukai ketidakadilan. Jadi jika kau ingin melanjutkannya, maka kau akan bisa langsung merasakan seberapa cepatnya pedangku. Oleh sebab itulah mari kita hentikan sampai di sini saja." Ya, walaupun tiga pedang Taihang hanyalah bagian subsekte dari sekte ujung selatan, tapi perkataan pemuda di hadapannya seperti tengah merendahkannya. Apalagi mereka juga merupakan sosok yang sangat terkenal di wilayah tersebut. Tentu saja mereka tidak ingin harga diri mereka dan harga diri sekte mereka diinjak-injak oleh seorang pemuda yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua. Oleh sebab itulah ketiganya langsung menghunuskan pedangnya kepada si pemuda. Tapi pemuda tersebut sama sekali tidak merasa terancam. Ia masih bersikap santai lalu berkata, "Jadi itulah yang kalian inginkan? Jika begitu jangan salahkan aku karena pedangku akan menjadi sangat kejam." Suasana di kedai menjadi sangat tegang karena pertikaian tersebut akhirnya mencapai puncaknya. Kini seluruh mata tertuju kepada tiga pedang Taihang dan juga sosok pemuda yang mengaku berasal dari Gunung Hua. Ya, siapa yang tidak tahu perselisihan antara sekte ujung selatan dengan Gunung Hua, yang mana ini akan menjadi tontonan yang menarik. Nah, karena tiga pedang Taihang telah menghunuskan pedangnya, si pemuda pun berkata, "Jika kita ingin bertarung, sepertinya
tempat ini tidak cocok karena mungkin warga sipil akan ikut terkena imbasnya. Jadi mari kita cari tempat yang lebih luas untuk melakukan pertarungan. Dan nampaknya 3 pedang Taihang setuju dengan ide tersebut, walaupun mereka juga mengejek si pemuda untuk tidak mencari tempat yang sepi, karena jika demikian pastinya ia akan meminta maaf dan orang-orang tidak akan pernah mengetahui kebenaran dari pertarungan mereka. Dan siapa sangka si pemuda malah membalas perkataan 3 pedang Taihang. Ia pun berkata, "Tidak mungkin, mari kita cari tempat terbuka agar orang-orang bisa melihat bagaimana kalian meminta ampun kepadaku." Dan tempat pun akhirnya ditentukan, itu tepat di bawah mereka. Ya, saat ini mereka berada di lantai 7 sebuah kedai. Jadi karena lokasi pertarungan telah ditentukan, si pemuda pun langsung lompat tanpa memberikan aba-aba apapun. Tentu saja itu mengejutkan setiap orang. Mereka pun langsung melihat ke bawah. Yang awalnya setiap orang menganggap jika si pemuda mungkin akan terluka ataupun cedera, tapi ternyata tidak. Ia masih nampak baik-baik saja. 3 pedang Taihang bahkan ikut terkejut melihat kondisinya yang tidak terluka sedikit pun. Itu berarti perkataannya dan juga kemampuannya tidak bisa dianggap remeh. Dan agar tidak dianggap lebih lemah dari si pemuda, mau tidak mau 3 pedang Taihang juga lompat dari lantai 7. Walaupun mereka bisa merasakan sedikit sakit di kaki mereka, tapi tentu saja mereka juga tidak ingin menunjukkan kelemahan mereka di hadapan para penonton. Setelahnya, salah satu dari 3 pedang Taihang pun menanyakan nama si pemuda dan akhirnya identitasnya pun terungkap. Dia bernama Jin Yang Gon. Walaupun sedikit disayangkan jika Jin Yang Gon sama sekali tidak memberitahukan kelasnya kepada 3 pedang Taihang. Tidak hanya itu, ia malah mengejek ketiganya. "Kenapa dengan kelasku? Apakah jika kelasku lebih tinggi daripada kalian, kalian akan meminta maaf kepadaku?" Perkataan tersebut tentu saja menyinggung 3 pedang Taihang, dan mereka pun menganggap si pemuda sebagai sosok yang begitu sombong, yang mana bahkan murid Gunung Hua asli tidak mungkin mengatakannya. Lalu Jin Yang Go pun menjawab, "Siapa bilang aku dari Gunung Hua? Dan apakah kau tahu pendekar pedang bunga plum?" Dan saat itu pula Jin Yang Gon pun menghunuskan pedangnya. Dan setelah itu ia pun meminta 3 pedang Taihang untuk menyerangnya secara bersama-sama. Walaupun itu terdengar begitu sombong, tapi Jin Yang Gun mengatakan bahwa itulah cara terbaik untuk melawannya. Karena jika mereka bertarung 1 lawan 1, maka kemenangannya sudah dipastikan. Mendengar hal tersebut, tentu saja 3 pedang Taihang merasa sangat diremehkan dan mereka juga nampak murka hingga pada akhirnya ketiganya pun menyerang Jin Yang Gon secara bersama-sama. Tapi siapa sangka Jin Yang Gon ternyata memang jauh lebih kuat dibandingkan ketiganya. Pedang yang digunakan oleh 3 pedang Taihang semuanya dihancurkan oleh Jin Yang Gon. Tidak hanya itu, ia juga menunjukkan teknik yang begitu memukau karena setiap orang bisa menyaksikan gambaran bunga plum bertebaran, dan pada akhirnya bunga plum tersebut pun menghantam 3 pedang Taihang hingga mereka tumbang. Tidak sampai di situ, pertunjukan belum selesai karena setelahnya ia pun mengucapkan beberapa kata yang pada intinya sekte ujung selatan tidak sebaik Gunung Hua. Ya,
para penonton yang menyaksikan hal tersebut mulai bersorak-sorai. Mereka meneriaki nama Gunung Hua dan juga pendekar bunga plum. Setelahnya, Jin Yang Gun pun menghampiri Jin Pyung. Ia adalah sosok yang sebelumnya diintimidasi oleh 3 pedang Taihang. Jin Yang Gun bertanya, "Apakah kau baik-baik saja?" Dan ia pun menjawab, "Ya, aku tidak apa-apa." Jin Yan Gun menambahkan, "Jika suatu hari ada masalah, kau boleh mencariku." Sebenarnya, Jin Pyung merasa sedikit janggal dengan sosok di hadapannya yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua, karena tidak hanya auranya, sikapnya agak berbeda dengan murid-murid Gunung Hua yang pernah ia lihat saat peresmian aliansi kawan surgawi. Ia bahkan sempat berpikir apakah pemuda di hadapannya adalah peniru. Tapi dengan kemampuannya yang seperti itu, untuk apa ia menjadi peniru? Sayangnya, Jin Pyung sama sekali tidak mendapatkan jawaban apapun. Lalu, Jin Yan Gun pun meninggalkannya dengan senyuman tipis. Adapun para penonton, tentu saja mereka sangat terpukau dengan pertarungan yang baru saja mereka lihat. Jujur saja, sebagai orang-orang yang tinggal di pedalaman, sangat jarang bagi mereka melihat petarung-petarung hebat, terutama yang berasal dari 9 sekte besar. Bahkan 3 pedang Taihang saja yang berasal dari sekte ujung selatan dianggap sebagai yang terbaik di wilayah mereka. Tapi siapa sangka mereka bisa dikalahkan hanya dengan 1 gerakan saja. Setiap orang pun mulai memuji kemampuan dari sekte Gunung Hua. Tapi ada seseorang yang nampak sedikit ragu. Ia pun berkata, "Tunggu, aku dengar teknik bunga plum milik sekte Gunung Hua seperti menggambarkan kelopak bunga plum yang berterbangan. Tapi aku lihat teknik yang digunakan sebelumnya sama sekali tidak seperti itu." Lalu seseorang menanggapinya, "Apa yang kau katakan itu hanyalah sebuah istilah. Memang jika ada sebuah teknik yang dikatakan teknik menebas matahari, apakah itu berarti teknik tersebut benar-benar bisa menebas matahari?" Intinya adalah dia adalah pria yang kuat. Tapi aku penasaran kenapa namanya belum pernah terdengar. Apakah ia berasal dari subsekte? Karena aku dengar ada subsekte Gunung Hua di wilayah Hubei. Lalu ada juga orang yang berkomentar setelah melihat kemampuan dari Jin Yang Gun. Apakah jangan-jangan ia sekuat naga ilahi Gunung Hua ataupun pedang benar Gunung Hua? Lalu seseorang menanggapinya, "Apakah kau tidak tahu? Jangan terlalu berlebihan. Naga ilahi Gunung Hua adalah pendekar terkuat di Gunung Hua. Begitu pula dengan pedang benar Gunung Hua, yang intinya Jin Yan Gun masih belum setara dengan nama-nama yang disebutkan sebelumnya. Walau demikian, mereka masih mengakui kemampuannya yang bisa mengalahkan 3 pedang Taihang hanya dengan 1 gerakan saja." Di tengah-tengah perbincangan tersebut, seseorang pun mengamati Jin Pyung yang masih terdiam dari tadi. Lalu ia pun bertanya, "Hei, ada apa denganmu? Kenapa kau hanya diam saja dari tadi?" Sejujurnya Jin Pyung masih bingung dengan apa yang baru saja ia saksikan, karena semua itu nampak sangat berbeda dengan Gunung Hua yang pernah ia lihat secara langsung. Oleh sebab itulah Jin Pyung berkata kepada orang-orang, Aku belum pernah melihat sosok tersebut saat berada di Gunung Hua." Lalu ada orang yang menanggapinya, "Hei, bukankah itu adalah hal yang wajar? Kau baru sekali ke Gunung Hua, jadi tidak mungkin bisa mengenali seluruh wajah murid Gunung Hua." Tapi Jin Pyung pun berusaha meyakinkan setiap orang karena ia tahu benar ciri-ciri ataupun karakteristik murid Gunung Hua asli sangatlah berbeda dengan sosok Jin Yang Gun
yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua. Apalagi itu terlihat jelas dari pakaian yang digunakan oleh Jin Yangon, sangatlah berbeda dengan pakaian resmi Gunung Hua. Walau demikian, orang-orang menganggap jika mungkin saja Jin Pyong salah. Adapun pakaian, mereka meyakini bahwa pastinya Gunung Hua memiliki pakaian yang berbeda-beda saat mereka berada di dalam sekte ataupun di luar sekte. Ya, tentunya itu adalah argumen yang masuk akal. Tapi anehnya, walaupun Jin Pyong tidak begitu mengenal Gunung Hua, tapi ada perasaan aneh saat melihat Jin Yangon. Entah itu hanya perasaannya saja atau kekhawatiran yang berlebihan. Tapi Jin Pyong pun langsung merinding tak kalah seseorang berkata, "Ayolah, tidak mungkin dia adalah seorang peniru, karena jika demikian pasti murid-murid Gunung Hua tidak akan membiarkannya." Ya, saat kata-kata itu diucapkan, Jin Pyong pun langsung mengingat kembali tak kalah naga ilahi Gunung Hua menendang wajah tamu yang berusaha mengacau di Gunung Hua. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Chung Myun dan 5 pedang tengah berlarian tanpa henti untuk menuju wilayah Jiangxi, tempat di mana si peniru berada. Tapi sayangnya setiap orang nampak sangat kelelahan. Mereka belum beristirahat semenjak pergi dari Gunung Hua. Dan tentu saja mereka pun mulai mengeluh. Bahkan Baekchun sampai menahan Chung Myun untuk berhenti sejenak. Baekchun juga berkata, "Chung Myun, kenapa kau begitu terburu-buru? Tidak bisakah kita istirahat sejenak? Bukankah kepala cabang sekte pengemis mengatakan bahwa si peniru belum melakukan apapun? Bahkan Tang Soso tertinggal di belakang dan saat ini Yisul tengah membantu Tang Soso. Ya, siapa sangka jika mereka sama sekali tidak bisa mengikuti kecepatan Chung Myun walaupun mereka dianggap yang terbaik di antara murid-murid Gunung Hua lain. Sejujurnya, Chung Myun agak kecewa dan menganggap para seniornya adalah sosok yang lemah. Walaupun itu juga menyinggung Baekchun dan yang lainnya karena mereka tidak terima dianggap lemah. Apalagi setelah pelatihan panjang dan berat yang telah mereka lalui. Tapi itulah apa yang ada di kepala Chung Myun. Saat ini mereka tengah berburu waktu. Memang si peniru belum melakukan apapun, tapi Chung Myun meyakini ia telah merencanakan sesuatu karena dari sudut pandangnya yang sudah menemui banyak sekali penipu, mereka adalah orang yang paling waras dan itulah kenapa mereka melakukan penipuan. Dan yang terburuk adalah mungkin kita tidak sadar saat benar-benar telah ditipu. Oleh sebab itulah mereka harus menangkap si peniru sebelum semuanya terlambat. Perkataan Chung Myun memang benar, tapi jika mereka terus berlari tanpa istirahat, mungkin merekalah yang akan sekarat bahkan sebelum mencapai Jiangxi. Dan akhirnya Yisul pun tiba sambil menggendong Tang Soso dan siapa sangka 2 jarum telah ada di tangan Tang Soso. Ia nampak begitu marah dan juga kesal karena kelelahan. Tapi sebelum bisa berkata apapun, Tang Soso pun tumbang karena begitu kelelahan. Melihat situasi yang telah terjadi, pada akhirnya Chung Myun pun memutuskan untuk beristirahat sejenak dan akan langsung melanjutkan pengejaran tanpa henti setelahnya. Jika para murid tidak bisa mengikuti Chung Myun, maka Chung Myun akan meninggalkan mereka. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Nampak 3 pedang Taihang tengah mengobati luka-luka mereka. Ya,
Setiap orang nampak sangat kesal dengan insiden yang baru-baru saja terjadi. Lalu beberapa saat setelahnya muncullah seseorang dari balik pintu dan ternyata itu adalah Jin Yang Gon, sosok yang membuat mereka babak belur. Melihatnya saja sudah membuat 3 pedang Taihang kesal. Seseorang pun berkata, "Kau dasar bajingan, bukankah kau mengatakan tidak akan memukul kami begitu keras?" Lalu Jin Yang Gon pun menjawab, "Oh itu, tapi berkat itu kita bisa membodohi mereka dengan sangat baik." Walau demikian, ketiganya masih nampak begitu kesal. Pukulan Yang Gon begitu kuat dan itu mungkin bisa menyebabkan kematian. Tapi Yang Gon menanggapinya begitu santai. "Ayolah, ada terlalu banyak mata yang mengamati. Jika aku begitu lembek, bukankah orang-orang akan curiga?" Sejujurnya mereka masih tidak menerima perkataan dan perbuatan Yang Gon. Tapi yang tertua dari 3 pedang Taihang menghentikan juniornya sambil berkata, "Hentikan, sudah cukup. Apa yang ia katakan benar. Jika kita sedikit saja membuat kesalahan, maka orang-orang akan langsung menyadari dan hidup kita mungkin akan berakhir juga." Mendengar perkataan yang tertua, mereka yang masih muda pun akhirnya berusaha untuk menahan diri. Lalu yang tertua juga berkata kepada Yang Gon untuk tidak menghubungi mereka atau bertemu dengan mereka terlebih dahulu. Karena jika hubungan mereka terungkap, maka seluruh rencana yang telah mereka persiapkan akan hancur begitu saja. Dan pada akhirnya Yang Gon pun meninggalkan mereka semua. Dan setelahnya terjadi perbincangan antara anggota 3 pedang Taihang. Seseorang berkata, "Senior, apakah kita bisa mempercayainya?" Lalu yang tertua pun menjawab, "Tentu saja, tidak ada yang aku percayai selain para juniorku." Ia langsung sadar jika Yang Gon adalah orang yang licik. Jadi setelah semuanya berakhir, ia tidak ingin menjalin hubungan apapun lagi dengan si licik Yang Gon. Tapi yang termuda masih mengkhawatirkan apa yang akan terjadi jika ada yang salah, dan itu juga mungkin akan mencoreng nama Sekte Ujung Selatan. Mendengar nama Ujung Selatan malah membuat saudara tertua menjadi kesal. Mereka memang bagian subsekte dari Sekte Ujung Selatan. Tapi Sekte Ujung Selatan tidak memberitahukan mereka untuk melakukan penutupan gerbang ataupun pelatihan tertutup. Dan itu merugikan setiap subsekte karena tidak memiliki akses untuk berjumpa dengan sekte utama mereka. Bisa dikatakan hubungan antara subsekte dengan sekte utama adalah seperti hubungan ayah dan anak atau orang tua dan anak, di mana masing-masing mereka memiliki kewajiban masing-masing. Seperti subsekte memiliki kewajiban untuk menghormati sekte utama, tapi sekte utama sebagai orang tua juga harus membimbing dan melindungi anak-anaknya. Tapi tindakan dari Ujung Selatan yang menutup pintu tanpa menginformasikannya terlebih dahulu kepada subsekte mereka itu malah menimbulkan banyak kerugian kepada anggota subsekte. Itulah kenapa kakak tertua masih begitu kesal dengan tindakan egois dari sekte Ujung Selatan yang mengabaikan anak-anak mereka ataupun subsekte mereka. Tapi masih ada keuntungan. Jika mereka gagal ataupun rencana mereka terungkap, maka satu-satunya pihak yang paling dirugikan adalah sekte Gunung Hua, bukannya sekte Ujung Selatan. Karena Jin Yang Gon lah yang berpura-pura menjadi murid sekte Gunung Hua. Dan agar apa yang mereka lakukan tidak pernah diketahui, ketiganya pun berniat untuk menghabisi Jin Yang Gon lalu hidup dengan tenang
tenang tanpa harus memikirkan apapun lagi. Karena jika rencana mereka sukses, maka mereka akan menjadi kaya raya. Dan ternyata yang ditargetkan oleh mereka adalah Ordo Pedang Emas. Kini kita berpindah ke sisi lainnya. Sepertinya Jin Yangon sudah bisa membaca apa yang akan dilakukan oleh 3 pedang Taihang nantinya. Dan salah satunya pasti mereka berusaha untuk menyingkirkannya. Tapi Jin Yangon sama sekali tidak khawatir karena pada akhirnya ialah yang akan menang. Walau demikian, ia juga merasa berterima kasih kepada Gunung Hua yang namanya tiba-tiba melonjak. Berkat Gunung Hua, Yangon akan mendapatkan banyak kekayaan. Lalu beberapa saat setelahnya ada beberapa orang yang mengetuk pintu kamar Yangon. Ternyata mereka berasal dari Ordo Pedang Emas, kelompok yang tengah disasar oleh Yangon dan juga 3 pedang Taihang. Itu berarti rencana mereka untuk menarik Ordo Pedang Emas berjalan mulus. Dan alasan kenapa Ordo Pedang Emas mencari Jin Yangon adalah karena pimpinan mereka ingin bertemu dengan Jin Yangon setelah mendengar kemampuan atau kehebatan dari Jin Yangon yang berhasil mengalahkan 3 pedang Taihang hanya dengan 1 gerakan saja. Mendengar permintaan tersebut, Yangon pun tersenyum lebar. Tapi sayangnya ia tidak mengetahui bahwa tindakannya itu akan membawanya kepada krisis terbesar sepanjang hidupnya. Tak lama kemudian, Yangon pun akhirnya tiba di kediaman Ordo Pedang Emas. Selama perjalanan menuju ruang tamu, ia hampir sulit untuk menahan diri melihat apa yang ada di sekitarnya. Entah itu lukisan, ukiran, meja, lampu, dan berbagai macam hal lainnya. Bahkan ketika ia duduk di ruang tamu, cangkir yang ia gunakan nampak begitu mahal. Pernah ada yang mengatakan jika kekayaan dari Ordo Pedang Emas memang begitu gila, dan sepertinya itu bukan hanya sekedar omong kosong belaka. Lalu beberapa saat setelahnya tibalah 3 orang dan ia pun langsung menyadari jika seseorang yang berada di tengah pastinya adalah wakil pimpinan dari Ordo Pedang Emas, yaitu Sang Man. Mereka berdua pun saling bertemu. Sang Man pun menyapa Yangon dan meminta maaf karena sedikit terlambat untuk menyambutnya. Tapi Yangon merendah. Ia berkata tidak masalah. Lagi pula ia yakin bahwa pimpinan atau wakil pimpinan dari Ordo Pedang Emas memiliki banyak kesibukan. Jadi adalah hal yang wajar jika ia sedikit terlambat. Sang Man kembali berkata, sebenarnya sudah lama Ordo Pedang Emas ingin bertemu dengan orang-orang dari Gunung Hua, dan siapa sangka ada seseorang anggota murid Gunung Hua yang berada di wilayahnya. Itulah kenapa Sang Man ingin sekali bertemu dengan Yangon. Tapi ia juga penasaran sebenarnya level apa yang dimiliki oleh Yangon di Sekte Gunung Hua. Tentunya itu adalah pertanyaan yang mengejutkan, tapi untungnya Yangon bisa memberikan sedikit alasan. Ia berkata, mohon maaf, Sekte Gunung Hua tidak memiliki tradisi seperti itu. Apalagi saat melakukan aktivitas di luar sekte, kita tidak diperbolehkan untuk menunjukkan level kita. Tapi jawaban dari Sang Man di luar dugaan. Ia berkata, bukankah itu aneh? Melihat ekspresi dari Sang Man, Yangon kembali menjelaskan, pimpinan, mohon dimengerti.
Anda juga sudah tahu bukan jika nama Gunung Hua saat ini telah melonjak tinggi dan sering menjadi perbincangan. Oleh sebab itulah pimpinan sekte tidak ingin kita mengungkapkan level yang kita miliki untuk menghindari sifat sombong. Tapi untungnya alasan tersebut terdengar masuk akal di kepala Sang Man. Yangon pun menjadi lebih tenang. Untungnya ia bisa menangani pertanyaan tersebut dengan baik dan sepertinya perbincangan ini tidak boleh dilanjutkan berlarut-larut karena Yangon takut pada akhirnya ia akan memberikan jawaban yang mencurigakan. Jadi Yangon pun langsung bertanya, sebenarnya apa yang diinginkan oleh orang sepenting Sang Man untuk menemui sosok tidak terkenal seperti dirinya? Ya, jawaban dari Yangon seperti tengah merendahkan dirinya sendiri dan tentunya itu membuat Sang Man merasa tidak enak. Ia pun kembali berkata, "Oh, bagaimana mungkin Anda menyebut diri Anda sebagai orang tak dikenal? Anda adalah sosok yang terus dibicarakan karena telah mengalahkan 3 pedang Taihang hanya dalam 1 serangan saja. Jadi jangan terlalu merendah. Lagi pula, Ordo Pedang Emas juga sudah menjalin beberapa kali hubungan dengan Gunung Hua. Bahkan Sang Man juga menyebutkan nama naga ilahi Gunung Hua dan pedang benar Gunung Hua. Nah, kala itu Yangon pun kembali memainkan perannya dengan cantik. Saat Sang Man menyebutkan 2 nama tersebut, Yangon menanggapinya dengan santai. Oh, mereka seharusnya belajar lebih banyak. Dari perkataan tersebut tentu saja Sang Man langsung bisa mengetahui jika mungkin saja level Yangon berada di atas naga ilahi dan juga pedang benar Gunung Hua. Dan kecurigaannya pun mulai hilang karena tidak mungkin juga sosok sepertinya adalah seorang penipu. Karena dengan kemampuannya seharusnya ia bisa terkenal tanpa harus berpura-pura menjadi murid Gunung Hua. Dan pada akhirnya Sang Man pun mengutarakan niatnya. Ia pun menceritakan dari dahulu Ordo Pedang Emas tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan klan Tombak Besi. Tapi permasalahannya adalah akhir-akhir ini hubungan mereka menjadi lebih buruk dan klan Tombak Besi sepertinya meminta bantuan kepada klan 10.000 orang. Seperti yang setiap orang tahu, Gunung Hua memiliki hubungan yang buruk juga dengan klan 10.000 orang. Oleh sebab itulah Sang Man mengundang Yangon untuk membantu Ordo Pedang Emas. Setelah mendengar cerita dari Sang Man, ekspresi Yangon pun langsung berubah serius. Klan 10.000 orang bukanlah kelompok yang bisa ia remehkan. Apalagi Sang Man juga menambahkan jika nampaknya klan 10.000 orang telah mendukung sepenuhnya klan Tombak Besi. Jadi yang dikirimkan bukanlah orang-orang biasa. Yangon pun sempat bertanya, jika demikian, tidak adakah sekte-sekte sekitar yang ikut membantu atau mendukung untuk melawan klan Tombak Besi? Tapi sayangnya memang tidak ada satu sekte ataupun kelompok pun yang ingin berhubungan dengan klan 10.000 orang. Dan lagi pula tempat mereka saat ini adalah tempat terpencil di mana tidak banyak ada sekte di wilayah sekitar. Itulah kenapa Sang Man sangat ingin sekali bertemu dengan Yangon dan meminta bantuan kepadanya. Karena saat ini satu-satunya harapan bagi Ordo Pedang Emas hanyalah Gunung Hua.
Tapi sayangnya ekspresi Yangon nampak datar seolah-olah ia tidak akan bergerak. Oleh sebab itulah Sangman mengeluarkan sesuatu dari kerah bajunya dan ternyata itu adalah sejumlah uang. Melihat hal tersebut bukannya senang, Yangon malah nampak kesal. Ia pun berkata, "Pimpinan, sepertinya ada kesalahpahaman. Gunung Hua bukanlah sekte yang bergerak karena uang. Jika Anda melakukan itu, bukankah itu sama halnya dengan menghina Gunung Hua?" Mendengar kata-kata tersebut, Sangman pun langsung meminta maaf. Ia tidak melakukan itu untuk menyogok, melainkan menunjukkan ketulusan hatinya. Melihat ekspresi dari Sangman yang takut tidak mendapatkan bantuan, Yangon pun langsung menjalankan rencananya. Ia pun berkata, "Baiklah kalau begitu. Sekte Gunung Hua bukanlah sekte yang bergerak demi kekayaan, tapi kami juga tidak bisa menyampingkan ketidakadilan. Jika pimpinan benar-benar serius, maka bawakan 5 kali lipat dari apa yang Anda tawarkan." Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Sangman terkejut. Sebelumnya ia mengatakan jika Gunung Hua tidak membutuhkan atau bergerak karena uang, tapi Yangon malah meminta 5 kali lipat lebih banyak. Sebenarnya apa yang ia ingin sampaikan? Lalu Yangon pun kembali menjelaskan, "Oh, pimpinan, jangan salah paham. Gunung Hua tidak akan mengambil uangnya sepeser pun. Apakah Anda tahu insiden yang terjadi di wilayah Wuhan di mana sekte Gunung Hua memberikan seluruh kekayaan yang ia dapatkan kepada warga sekitar? Itulah yang akan aku lakukan. Kami juga membutuhkan alasan untuk bisa bertarung melawan klan Tombak Besi, dan ini bisa menjadi salah satu alasan tersebut, yaitu untuk memberikan keamanan. Gunung Hua juga akan memberikan santunan kepada warga miskin di wilayah Nanchang. Dengan demikian, bukankah reputasi Ordo Pedang Emas akan meningkat?" Tapi sepertinya Sangman tidak bisa memberikan jawaban langsung. Oleh sebab itulah Yangon kembali berkata, "Pimpinan, tidak perlu mengkhawatirkannya terlalu jauh, karena jika Anda dikalahkan oleh klan Tombak Besi, bukankah Anda akan kehilangan semuanya? Jadi lebih baik memberikan harta tersebut kepada orang-orang yang membutuhkan." Pada akhirnya Sangman pun setuju, tapi ia membutuhkan waktu, dan sayangnya Yangon juga tidak bisa menunggu lama-lama, karena ia juga memiliki banyak hal untuk dilakukan. Dan jika Sangman bisa menyediakan uang tersebut dengan cepat, maka Yangon akan meminta dukungan penuh kepada pusat, dan ia akan memberikan harta tersebut kepada warga sekitar tepat sebelum menyerang klan Tombak Besi. Pada akhirnya Sangman pun menyerah. Ia setidaknya meminta Yangon menunggu waktu 2 jam untuk mengumpulkan jumlah uang yang diminta, dan setelah kesepakatan dibuat, Sangman pun meninggalkan Yangon dengan penuh kemenangan. Nah, awalnya beberapa orang nampak meragukan Yangon. Oleh sebab itulah mereka meminta pimpinan Sangman untuk berhati-hati. Tapi sepertinya Sangman telah termakan tipu daya dari Yangon dan berpikir jika tidak mungkin Yangon adalah seorang penipu dengan kekuatannya. Apalagi ia juga telah menjatuhkan 3 pedang Taihan hanya dengan 1 serangan saja. Dan dari sudut pandangnya, ialah yang telah menipu Yangon, karena dengan demikian ia bisa menyingkirkan klan Tombak Besi sepenuhnya. Tapi ternyata Yangon juga memikirkan hal yang sama dengan apa yang dipikirkan oleh Sangman. Ya, kedua belah pihak berpikir bahwa mereka telah saling menipu satu sama lain. Di sisi lainnya, akhirnya Chung Myun telah tiba di wilayah Nanchang, tempat di mana Yangon, si penipu, dan juga Ordo Pedang Emas berada.
tepat di belakang Jongmyeon. 5 pedang nampak begitu menyedihkan. Itu semua karena mereka hampir tidak bisa bertahan karena harus berlarian mengikuti Jongmyeon tanpa henti, dan yang keluar dari mulut mereka hanyalah keluhan karena begitu kesal dengan Jongmyeon yang bahkan tidak menahan diri hingga bahkan mereka sampai tidak sempat mengatur nafas. Baekhyun pun berkata kepada Jongmyeon, "Baiklah Jongmyeon, karena kita tidak tahu di mana dia dan bagaimana rupanya, lebih baik kita mandi dan istirahat sejenak." Mendengar usulan tersebut, Jongmyeon langsung menanggapinya, "Senior, bagaimana bisa kau memimpin Gunung Hua di masa depan dengan pemikiranmu yang seperti itu? Bukanlah sebuah masalah besar jika kita tidak tahu di mana dia dan bagaimanakah rupanya." Hingga beberapa saat setelahnya muncullah beberapa orang dari semak-semak. Awalnya beberapa murid menganggap jika itu adalah penyergapan, tapi ternyata mereka berasal dari serikat pengemis. Pimpinan mereka pun menghampiri Jongmyeon dan memberikan hormat kepadanya. Nah, ternyata Hongdae telah memberikan pesan kepada serikat pengemis yang berada di sana untuk membantu naga ilahi Gunung Hua. Jadi, Jongmyeon tidak perlu repot-repot lagi mencari di manakah saat ini peniru berada. Ia pun bertanya kepada pengemis tersebut, "Jadi, di mana dia sekarang?" Dan pengemis itu pun menjawab, "Baiklah, aku akan memandumu ke sana." Tanpa basa-basi, Jongmyeon pun kembali bergerak. Mengetahui hal tersebut, murid-murid lain pun nampak mengeluh. Seseorang berkata, "Apa? Kita harus lari lagi? Tidak bisakah kita beristirahat sejenak?" Lalu Jongmyeon pun menanggapinya, "Memangnya kenapa? Apakah ada masalah? Kita hanya perlu menangkap si peniru, barulah beristirahat setelahnya." Sejujurnya, apa yang dikatakan Jongmyeon memang benar. Jika mereka mengulur-ngulur waktu, lalu si peniru melarikan diri, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk bisa mengejar si peniru. Tapi permasalahannya adalah mereka bahkan belum sempat mengatur napas mereka sendiri dengan benar. Tapi mereka juga tidak bisa mengeluh dan pada akhirnya pun menyusul Jongmyeon dari belakang. Tujuan mereka adalah Ordo Pedang Emas. Dan sesampainya di sana, mereka pun dihentikan oleh para penjaga. Seseorang penjaga bertanya, "Siapa kalian dan apa yang kalian ingin lakukan di sini?" Nah, Baekhyun pun menjelaskan bahwa mereka adalah murid-murid dari Gunung Hua. Dan kedatangannya ke Ordo Pedang Emas adalah untuk menginvestigasi seseorang yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua. Mendengar penjelasan dari Baekhyun, penjaga gerbang pun tertawa. Mereka bahkan menganggap kelompok Baekhyun sebagai orang gila yang tidak tahu tempatnya. Tentu saja mereka memiliki alasan kenapa menganggap Baekhyun dan rekan-rekannya sebagai penipu. Itu semua karena penampilan mereka nampak begitu menyedihkan. Mengetahui hal tersebut, Baekhyun pun nampak kesal. Ia pun berkata kepada Jongmyeon, "Bukankah sudah kukatakan kita seharusnya mandi dulu?" Tapi Jongmyeon sama sekali tidak peduli dengan perkataan Baekhyun. Ia sudah keburu kesal. Apalagi dari apa yang dijelaskan oleh para penjaga, mereka menganggap murid Gunung Hua yang berada di dalam seperti bangsawan yang harus dihormati. Jongmyeon pun ingin menerobos, tapi mereka pun dihentikan. Baekhyun berusaha meyakinkan mereka, tapi nampaknya para penjaga sudah sulit untuk mempercayai Baekhyun dan yang lainnya. Apalagi mereka juga datang dipandu oleh para pengemis. Baekhyun yang frustasi pun berkata, "Baiklah, kami akan membuktikan bahwa kami berasal dari Gunung Hua." Sayangnya sulit juga bagi Baekhyun untuk
membuktikan identitas mereka hingga pada akhirnya Jungmyeon pun mengeluarkan sarung pedang sambil berkata, "Senior, sepertinya aku sudah tidak bisa menahan diri lagi. Kita harus segera masuk dan karena mereka menginginkan bukti, maka aku akan memberikannya." Di sisi lain, Jin Yangon akhirnya menerima segepok uang dari pimpinan Ordo Pedang Emas. Tentu saja ia begitu terkejut dengan jumlah yang diterima. Itu adalah uang yang tidak pernah ia lihat seumur hidupnya. Tapi Yangon berusaha untuk menenangkan dirinya. Ia juga berkata, "Terima kasih pimpinan, aku tidak akan pernah melupakan kebijaksanaanmu. Seluruh uang ini akan aku berikan kepada mereka yang membutuhkannya." Sangman tentu saja nampak tersentuh dengan perkataan Yangon. Tapi yang terpenting adalah jumlah tersebut tidak terlalu seberapa jika dibandingkan dengan pertolongan yang ia dapat dari Gunung Hua. Hingga beberapa saat setelahnya terdengarlah sebuah ledakan. Sangman nampak begitu terkejut. Ia pun berkata, "Apakah kita telah diserang?" Ia pun langsung menatap ke arah Yangon. Ya, tentu saja kehadirannya sangat dibutuhkan untuk melawan mereka yang telah mendobrak masuk ke wilayah Ordo Pedang Emas. Dan Yangon pun menanggapinya dengan santai karena menurutnya mereka hanyalah kroco yang mudah dihadapi. Mendengar hal tersebut, Sangman pun nampak senang hingga seseorang pun menghampiri Sangman sambil berkata, Tuan, kita telah diserang." Lalu Sangman pun menanggapinya, "Siapa bajingan yang berani menyerang Ordo Pedang Emas? Apakah itu klan tombak besi?" Dan ia pun menjawab, Bukan. Mereka berkata jika mereka berasal dari Gunung Hua." Tentunya itu membuat Sangman bingung. Ya, jika mereka berasal dari Gunung Hua, kenapa mereka malah menyerang kediamannya? Hingga tak lama kemudian, seseorang pun muncul setelah menghajar seluruh penjaga dari Ordo Pedang Emas. Ia juga berkata dengan suara yang begitu kesal, Siapa di sini yang mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua?" Saat mendengar perkataan tersebut, timbullah sebuah pemikiran di kepala Sangman. Apakah ia berasal dari sekte ujung selatan? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, nampaknya itu mustahil. Saat ini sekte ujung selatan tengah berada di dalam pengasingan. Dan akhirnya sebuah kesimpulan pun dibuat. Sangman pun menganggap Jungmyeon sebagai orang suruhan dari klan tombak besi. Jungmyeon pun nampak begitu kesal. Tidak hanya dirinya tidak dianggap, Sangman malah lebih mempercayai penipu dibandingkan dengan dirinya. Dan tak lama kemudian para pengawal tersisa pun mulai berdatangan. Mereka pun langsung mengelilingi Jungmyeon dan melindungi pimpinan mereka. Lalu Baekjun dan 5 pedang lainnya juga akhirnya tiba. Baekjun nampak sangat tergesa-gesa. Lalu tanpa basa-basi ia pun berkata, "Apakah Anda adalah pimpinan dari Ordo Pedang Emas? Jika demikian, perkenalkan, aku adalah perwakilan dari Sekte Gunung Hua dan mohon maaf, mungkin Anda tidak mempercayai kami karena penampilan kami. Tapi bukan itu intinya. Pimpinan Sekte Gunung Hua mengutus kami untuk menangkap peniru yang berpura-pura menjadi murid Gunung Hua. Jadi tolong pahami kondisi kami." Tentunya walaupun Jungmyeon berkata dengan sopan, tapi masih sangat sulit bagi Sangman untuk mempercayai orang-orang di hadapannya. Apalagi mereka mengaku-ngaku sebagai murid Gunung Hua. Dari apa yang ia tahu, Gunung Hua adalah sekte yang menjunjung tinggi keadilan. Jika demikian,
bagaimana bisa mereka menerobos masuk ke wilayah seseorang dengan menggunakan kekerasan. Dan tidak hanya satu orang, setidaknya 50 orang telah dihajar oleh Chung Myun. Mendengar perkataan Sang Man, Baekjun pun hanya bisa terdiam karena apa yang dikatakannya sangatlah masuk akal. Lalu Yeonjung pun membantu Baekjun. Ia pun berkata, "Pimpinan, sadarlah, kau telah ditipu. Kami adalah murid Gunung Hua yang sesungguhnya." Lalu Sang Man pun menanggapi perkataan Yeonjung. "Aku ditipu? Coba pikirkan dengan tenang. Jika kau berada di posisiku, siapakah yang kalian lebih percayai? Taois muda yang berada di sampingku atau segerombolan orang yang menerobos paksa ke properti orang lain?" Mendengar perkataan Sang Man, kini seluruh mata pun langsung tertuju kepada Yangon, dan murid Gunung Hua pun akhirnya menyadari perkataan Sang Man. Jika mereka berada pada posisinya, tentu saja mereka akan lebih mempercayai Sang Man. Tidak hanya penampilannya yang rapi, wajahnya juga nampak begitu meyakinkan. Tapi tentu saja Chung Myun sama sekali tidak peduli dengan omong kosong tersebut. Ia pun berkata, "Senior, lihatlah, sudah ku bilang perkataan tidak akan berhasil." Baekjun pun menatap Chung Myun dengan kesal. Lalu ia pun berkata, "Ini semua gara-gara kau, dasar tolol." Dan chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Gunung Hua. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye-bye.